Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Andi Dewi Riangtati SPD MPD dan Ibu Hardianti Hatibu SPD MPD. Nah teman-teman, video kali ini saya akan membahas mengenai objek antropologi. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Husna dengan NIM 220407502015 dari kelas M221. Nah, di sini berbicara mengenai objek antropologi terdapat dua kata, yaitu objek dan antropologi. Objek itu sendiri adalah struktur kalimat yang biasanya berupa kata benda atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Menurut KBBI, objek adalah benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sebagai sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya. Sedangkan antropologi menurut Haviland adalah studi tentang manusia. Jadi objek antropologi adalah manusia dengan segala permasalahan yang dihadapi manusia dan kelompoknya. Secara sederhana, objek dari antropologi yaitu manusia dalam kedudukannya sebagai individu, masyarakat, suku bangsa, kebudayaan, dan perilakunya. Nah, apa yang menjadi pokok bahasa ilmu antropologi? Subjek pembahasan antropologi mencakup semua aspek cara hidup manusia dan budaya. Karena manusia hidup dalam hubungan kelompok sosial, istilah manusia atau kemanusiaan adalah istilah yang sangat sulit untuk didefinisikan. Namun, demikian menemukan makna, sifat, asal-usul, dan takdir kemanusiaan memang menjadi misi utama antropologi. Oleh karena itu, ilmu antropologi terkait pada masalah tentang manusia. Nah, di sini terdapat objek antropologi. Yang pertama, manusia dalam kedudukannya sebagai individu. Individu berasal dari kata in dan divided. Dalam bahasa Inggris, in salah satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Nah, manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Nah, ketika seseorang dikatakan sebagai manusia individu, manakala unsur-unsur tersebut menyatu di dalam dirinya. Jika unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tidak disebut lagi sebagai individu. Nah, yang kedua, manusia dalam kedudukannya sebagai masyarakat. Nah, manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri sebagai makhluk sosial karena manusia menjalankan peranannya dengan menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia sebagai warga masyarakat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri dan mencukupi kebutuhannya sendiri, meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan. Dia selalu membutuhkan manusia lainnya. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir kita ini sudah disebut sebagai makhluk sosial. Nah, yang ketiga, manusia dalam kedudukannya sebagai suku bangsa. Nah, manusia dalam kedudukannya sebagai suku bangsa adalah tema yang sangat mendalam dan mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Suku bangsa dapat didefinisikan sebagai kelompok manusia yang memiliki kesamaan dalam berbagai hal, seperti bahasa, tradisi, sejarah, dan identitas. Dalam hal ini, suku bangsa bukan hanya sekedar kategori sosial, tetapi juga merupakan entitas yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan anggotanya. Nah, yang keempat, manusia dan kebudayaannya. Kebudayaan melekat dengan masyarakat. Kebudayaan merupakan suatu sistem yang saling berkaitan, baik dengan perkembangan waktu maupun dengan lokasinya di muka bumi ini. Perkembangan dan kemajuan kebudayaan suatu masyarakat tidak terlepas dari kemajuan yang dialami oleh masyarakat lainnya di antara berbagai masyarakat dan saling mempengaruhi.
Nah, manusia sebagai makhluk budaya adalah kodrati, artinya sejak lahir manusia sudah menjadi makhluk yang paling sempurna karena dibekali oleh Sang Pencipta dengan akal, perasaan, dan kehendak yang membedakan dengan makhluk hewan. Sebagai makhluk budaya, manusia hanya mampu mengembangkan diri dan kebudayaannya apabila hidup bersama dan berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungannya, manusia mempertimbangkan benar dan salah, baik dan buruk, serta yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terdapat contoh objek antropologi perbandingan antara masyarakat Cina dengan masyarakat Arab Saudi. Nah, ada beberapa aspek yang membedakan antara masyarakat Cina dengan masyarakat negara Arab Saudi. Nah, hal itu yang dipelajari dalam antropologi yang membedakan banyak aspek dan itu yang menjadi objek kajian antropologi. Nah, Cina identik dengan warna kulitnya yang putih, matanya yang sipit, bahasanya seperti apa dan sebagainya. Kemudian perbandingan dengan masyarakat Arab Saudi yang notabene-nya cara pandang pun kita bisa lihat bisa membedakan dari bahasanya dengan bentuk fisiknya yang cenderung banyak kulitnya yang berwarna hitam. Perbedaan-perbedaan itulah yang dipelajari dalam antropologi. Nah, adapun tujuan antropologi mengkaji manusia menurut L. Bells Hoijer dan Bells dalam Astawa. Sebagai ilmu yang membahas tentang manusia, antropologi pada hakikatnya mempunyai 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, mendeskripsikan tata cara kehidupan kelompok manusia dari berbagai sudut belahan bumi pada setiap periode dan karakter fisik manusia yang hidup pada kelompok itu. Yang kedua, memahami manusia sebagai kelompok tertentu secara keseluruhan. Yang ketiga, menemukan prinsip-prinsip utama tentang gaya hidup manusia serta bagaimana gaya hidup itu terbentuk. Menurut Harsoyo pada tahun 1984, antropologi dapat digolongkan secara luas dalam 2 bagian, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Nah, yang pertama, antropologi fisik. Antropologi fisik ini meliputi studi mengenai tempat manusia di dalam klasifikasi zoologi, hubungan yang terdapat di antara manusia dengan makhluk yang lainnya yang bukan manusia, masalah tentang perkembangan evolusi makhluk hidup yang memperhatikan adanya pertumbuhan dari sistem yang sederhana menuju ke arah sistem yang lebih kompleks, serta teori tentang evolusi organik dan masalah mengenai keturunan dan ras sebagai konsepsi biologi. Nah, yang kedua, antropologi budaya. Antropologi budaya yang merupakan cabang besar dari antropologi umum, meneliti kebudayaan pada umumnya dan berbagai kebudayaan berbagai bangsa di seluruh dunia. Ilmu ini meneliti bagaimana manusia mampu berkebudayaan dan mengembangkan kebudayaannya sepanjang zaman. Nah, antropologi budaya ini mempelajari segala keanekaragaman kebudayaan manusia dan mencoba memberikan jawaban mengenai pertanyaan mengapa suatu bangsa cara hidupnya, ada istiadatnya, sistem kepercayaannya, sistem ekonomi dan sistem hukumnya, kesenian, sistem moral dan paham mengenai keindahan berbeda atau dapat berbeda dengan bangsa yang lainnya. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, mohon ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.